Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Raja sebenar kita sekarang sedang duduk di hamparan bumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah itu tidak menunjukkan wajahnya, tidak menunjukkan fisiknya, tetapi Allah bukan ciptaan. Dialah yang menciptakan gugusan bintang-bintang di langit dan menjadikan di langit itu pula matahari dan bulan. Apakah hanya menciptakan gugusan bintang-bintang? Tidak. Menundukkan waladzi sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh, yang ada di langit dan di bumi. Untuk siapa? Kalau rakyat yang menciptakan kita. Karena itu Allah berfirman kepada kita semuanya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi raja yang sebenarnya memerintahkan pada kita makhluknya, hambanya, ciptaannya yang sangat kecil ini, yang sedang bersimpuh di permadaninya bumi dan alam semesta, untuk minta perlindungan kepada Rob, Tuhannya manusia. Semuanya diterjemahkan Tuhan itu. Ada Rob, ada Malik, ada Ilah. Padahal sesuatu yang sangat berbeda. Semua diterjemahkan Tuhan. Tuhannya manusia. Jadi Rabbin Nas yang menciptakan dan sekaligus memelihara manusia. Malikin Nas, rajanya manusia. Ilahin Nas, sembahan manusia. Bedanya Allah sebagai raja adalah harus disembah. Tapi kalau presiden tidak harus disembah. Presiden saja punya undang-undang, punya hukum. Ketika kita menyebut Malikin Nas, Allah itu rajanya manusia, maka Allah pasti punya hukum, punya aturan. Kalau kita ingin dicintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, wahai Muhammad, kepada seluruh manusia, jika kamu ingin dicintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi aturan Allah Subhanahu wa taala dibawa oleh para nabi dan rasul, dan nabi terakhir khataman nabiyyin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa undang-undang yang harus ditaati oleh kita. Dan undang-undang Allah ini karena Dia yang menciptakan kita pasti sangat lengkap dan sangat sempurna. Baik yang menyangkut undang-undang hablum minallah maupun hablum minan nas dan hablum minal alam semesta semuanya. Dari Allah itu sangat sempurna. Kita bisa merasakan bagaimana kemarin percaturan politik ketika meninggalkan aturan-aturan Allah, yaitu musyawarah,
maka yang terjadi voting capek sekali, melelahkan, dan membuang-buang biaya. Dan dapatnya biasa-biasa saja. Mestinya kita bermusyawarah, membuat kriteria siapakah yang pantas menjadi presiden. Sekedar dunia, tetapi dunia dan akhirat. Dan mau berpedoman kepada aturan dari raja yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Ini dibaca setiap pagi oleh seluruh umat Islam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku. Miliknya seluruh kerajaan lahul mulku. Walahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Menghidupkan dan mematikan. Presiden juga bisa menghidupkan dan mematikan. Perintahkan pada polisi, tembak. Tapi tidak bisa menghidupkan. Yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan terhadap segala sesuatu, Dia Maha mengetahui. Jadi perhatikan dengan baik, hadirin hadirat rahimakumullah, kita sekarang sedang bersimpuh di hadapan Allah. Senantiasa membaca la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus mengakui Allah sebagai mulku, lahul mulku, maka Allah punya undang-undang. Dan tema kita hari ini adalah kewajiban melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sangat dibenci oleh Allah kalau tidak mau melaksanakan hukum-hukum Allah. Fala wa rabbika. Ini surat An-Nisa 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yuslimu taslima. Shadaqallahul azim. Maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita tidak mau berhukum pada Allah dan Rasul-Nya, oleh Allah, Raja sebenarnya menyatakan bahwa tidaklah beriman hakikatnya seseorang itu hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan taslima sepenuh hati. Jadi ketika Allah dan Rasul-Nya memutuskan sesuatu, kita disebut beriman ketika kita bisa menerima sepenuh hati. Tidak protes, tidak membantah ketika Rasulullah menyatakan sesuatu hukum. Selanjutnya dalam surat An-Nur ayat 51, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Indah sekali ini ayat. Jadi innama sesungguhnya tidaklah karena qaulal mu'minin, jawaban atau perkataan orang mukmin ketika diseru idza du'u ilallahi wa rasulihi kepada Allah dan Rasulnya liyahkuma bainahum untuk berhakim kepada Allah dan Rasulnya ayyakulu sami'na wa ata'na, kecuali menjawab dengan perkataan kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na, itulah orang beriman. Sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang yang beruntung.
Nah, dalam bab ini banyak hadis, antara lain hadis Abu Hurairah yang disebut pertama kali pada bab sebelumnya dan hadis-hadis lainnya. Jadi dalam bab ini yang diangkat adalah hadis Abu Hurairah dan ini terkait dengan ayat yang dibaca oleh Qori tadi. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia berkata, ketika Rasulullah SAW menerima ayat yang artinya ya, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan jika kamu mengungkapkan apa yang ada di dalam hatimu dan menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu sedang perbuatanmu tentang perbuatanmu itu. Al-Baqarah 284. Jadi itu ayat bahwa kemudian para sahabat datang. Para sahabat Rasulullah SAW merasa keberatan dengan kandungan ayat tersebut. Karena tadi segala sesuatu yang kamu nyatakan ataupun kamu rahasiakan semua Allah tahu. Ini. Ini bedanya raja sebenarnya dengan raja manusia. Kemudian mereka menemui Rasulullah SAW sambil berjongkok dan berkata, wahai Rasulullah, kami dapat melakukan amal-amal yang dibebankan kepada kami sekuat tenaga, yaitu sholat, jihad, berpuasa, dan sedekah. Namun mengenai makna ayat ini, kami merasa tidak sanggup untuk mengerjakannya. Beliau bersabda, apakah kamu akan berkata seperti yang dikatakan oleh para ahli kitab sebelum kamu? Mereka mengatakan, kami mendengar dan kami melanggarnya. Janganlah seperti mereka, namun katakanlah kami mendengar dan kami mentaatinya. Sami'na wa ta'na. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Ketika ayat tersebut dibaca, dan lidah mereka terasa ringan untuk membacanya, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat berikutnya, yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membedakannya antara seorang dengan yang lain dan rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami mendengarkan dan kami mentaati. Sami'na wa ta'na. Ampunilah kami ya Allah, Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Al-Baqarah 285. Ketika mereka telah melaksanakan perintah ayat tersebut, kemudian Allah Ta'ala menasahnya. Allah kemudian menurunkan ayat, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dan kebajikan yang dia usahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah, Engkau jangan hukum kami jika kami lupa dan kami bersalah. Jadi, qala na'am Rabbuna wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta khairur rahimin. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allah berfirman, na'am. Jadi mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami, yaitu ahli kitab. Allah berfirman, baiklah atau na'am. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Allah berfirman, na'am. Mereka berdoa, beri maaflah kami, wa'fu 'anna,
ampunilah kami, waghfir lana, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Allah berfirman, na'am atau baiklah, hadis riwayat Muslim. Jadi indah sekali itu ayat yang dibaca tadi oleh Tori. Ya. Dari awalnya keberatan, kemudian Rasulullah lafalkan mereka untuk membacanya dengan ringan, dan ternyata Allah tidak akan bebankan. Jadi raja sebenarnya tidak akan membebani kita dengan beban-beban yang berat. Andai kata kita sakit juga paling nanti akan sembuh. Kalau tidak juga akan meninggal dunia, hilang rasa sakitnya. Dan raja sebenarnya ini sudah punya roadmap untuk kita semuanya. Innalana lal akhirata wal ula. Milik kami akhirat dan dunia. Jadi kita sedang menempuh jalan ini. Maka tidak ada cita-cita hidup atau gaya hidup yang lebih baik kecuali gaya hidup mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah senantiasa menatap kita sepanjang hari, kita tidur pun Allah melihat kita. Maha mendengar dan maha mengetahui. Semoga Allah karuniakan kepada kita semuanya kemampuan untuk beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan tidak membedakan para nabi dan Rasul, dan senantiasa berdoa, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doa yang sangat indah. Makanya jangan bertingkah laku seperti orang yang tidak bertuhan kepada raja yang sebenarnya. Lahul mulku. Dan aturan Allah tidak seperti aturan manusia. Aturan Allah itu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Mengeluarkan dari kegelapan, keburukan kepada terang benderang cahaya kebaikan. Kita bisa rasakan sendiri. Di pagi seperti ini, kita sudah mandi, kita sudah gosok gigi, pakai baju yang bersih, pakai minyak wangi. Kalau tidak Allah dan Rasul-Nya, mungkin kita masih tidur. Mungkin kita belum bangun. Mungkin kita belum mandi, belum gosok gigi. Apalagi saudara-saudara kita yang sedang umroh, yang sedang haji. Di pagi sekali sudah menuju Masjidil Haram. Pakai baju yang serba putih. Mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah. Yang kalau kita cermati, ayat-ayat Allah itu bagaikan lukisan yang luar biasa sangat indah. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Ini akhir dari surat Furqan. Maha suci Allah yang menciptakan di langit gugusan bintang-bintang. Wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Dan dia yang menjadikan di langit itu pula matahari dan bulan. Subhanallah. Kemudian juga ayat-ayat yang pendek diawali dengan lukisan-lukisan. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tohaha wa nafsi wa ma sawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dan seterusnya. Subhanallah. Walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta fa amman a'ta wa taqa wa sadaqa bil husna fa
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, ini perintah-perintah Allah, larangan mengerjakan bid'ah. Jika kamu berbeda pendapat, kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan sampai hari ini, tidak ada satupun kitab yang masih asli tulisannya maupun bacaannya, kecuali Al-Quranul Karim. Lainnya semuanya sudah terjemahan. Injil, Taurat, sudah tidak ada yang aslinya. Subhanallah. Maka kita akan masuk kepada hadis yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membuat-buat tentang sesuatu, ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, siapa saja yang membuat-buat tentang sesuatu dalam urusan agama kami yang tidak kami perintahkan, maka hal itu ditolak. Raddun, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak cocok dengan syariat kami, maka ditolak. Jadi, subhanallah, kalau kita kembalikan ke surat Al-Baqarah 177, kita tidak boleh melakukan sesuatu kecuali berlandaskan iman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan akhirat. Laisal bir antuwalu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billah wa rasulihi wal kitabi wa nabiyyin dan seterusnya. Jadi tidaklah suatu ibadah. Jadi mau apa nih? Mau ruku, mau sujud, kalau bukan karena iman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, maka tidak akan dinilai ibadah. Makanya ketika ini ayat terkait dengan pemindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Ka'bah. Ada orang-orang yang kurang lebih agak keberatan terhadap hukum Allah itu. Maka turunlah ayat ini. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke barat dan ke timur itu suatu ibadah. Tapi ibadah itu adalah yang dilandasi oleh rukun iman. Ya. Ilaisal birro antuwalu wujuhum qibla masyriqi wal maghribi walakinal birro man amana billahi wa rasulihi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya. Mohon maaf, hari akhir yang kedua. Jadi seperti itu. Jadi jangan sekali-kali kita kuliah, kita praktikum, kita bergaul, kita menghormati orang tua dan sebagainya, bukan karena iman. Karena apa? Tidak akan bernilai ibadah. Subhanallah. Jadi sangat-sangat fundamental untuk bisa mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis kedua dari Jabir. Ia berkata, apabila Rasulullah SAW berkhutbah, kedua matanya memerah, suaranya keras, dan kelihatan sangat marah. Seakan-akan beliau seorang panglima yang sedang menyemangati bala tentara. Seraya bersabda, waspadalah musuh akan menyerang kalian di waktu pagi dan petang. Selanjutnya, beliau bersabda, aku diutus, sedangkan hari kiamat itu bagaikan dua jari ini, sambil mensejajarkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Beliau bersabda, ketahuilah bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, dan sejelek-jelek perkara agama sepeninggalku adalah melakukan sesuatu yang baru dalam agama. Yang demikian itu disebut bid'ah, dan setiap bid'ah itu pasti sesat. Selanjutnya bersabda, aku lebih utama dibanding orang mukmin yang lain. Barang siapa meninggalkan hutang atau keluarga yang tersia-sia, maka akulah walinya atas tanggungannya. Hadis riwayat Muslim.
Jadi itu contoh khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah sangat tegas ketika sedang berkhutbah. Salah satu yang dinyatakan ini, tidak ada petunjuk lebih baik kecuali petunjuk yang dibawa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sendiri yang mengatakan di atas mimbar. Kemudian tidak ada agama yang lebih buruk sepeninggalku kecuali agama orang-orang yang nambah-nambahin di dalam agama, yaitu Bid'ah. bid'ah. Jangan sampai agama yang sederhana, yang mudah menjadi sulit. Perintah-perintah Allah dan Rasulnya itu sangat-sangat mudah. Karena tadi Allah sudah berfirman, tidak akan bebani manusia kecuali sesuai kesanggupannya. Coba kita selama Ramadan kemarin. Segerakan berbuka. Apa beratnya? Jangan sampai, oh pahalamu lebih besar kalau berbukanya nanti setelah terawih. Tidak demikian. Kalau makan, maka bersihkan sampai habis. Karena tidak tahu di butir mana kamu mendapatkan berkah dari makananmu. Jangan sampai ngambil makanan, kita sia-sia tidak dimakan, mubazir. Dan ketika sahur, akhirkanlah. Secara logika juga bagus. Karena apa? Supaya kita tidak terlalu lapar di siang hari. Tapi itu mendapatkan berkah dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sederhana. Kalau tidak bisa sodakoh, senyum. Tidak bisa memberikan uang untuk infak dan sodakoh berupa harta, senyum. Dan membaca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan itu didengar oleh raja yang sebenarnya. Maka banyak-banyaklah menyebut alhamdulillah. Banyak-banyak menyebut subhanallah. Dan bayangkan bahwa kita semua diawasi sepanjang waktu-waktu kita. Tidak pernah sendirian. Subhanallah. Oke, jadi itu. Kemudian hadis bab yang ke-19 memberi contoh kebaikan. Nah, ini sangat bagus dan kejahatan. Ya. Waladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini landasan Al-Qur'annya. Kemudian kita masuk, ini hadis terakhir pada pagi hari ini dari Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu siang kami bersama-sama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah serombongan orang yang tidak beralas kaki, berkemul kain wol yang dilubangi pada bagian kepala dan bersenjatakan pedang. Mereka kebanyakan dari suku Mudor, dari suku Mudor. Bahkan semuanya dari suku Mudor. Melihat kemiskinan yang mereka derita, berubahlah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian masuk rumah dan segera keluar lagi, kemudian menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan dan iqomah. Sesudah menyelesaikan sholatnya, beliau bersabda, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Daripadanya Allah menciptakan istri, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan pria dan wanita yang banyak. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, yang dengan mempergunakan namanya, kalian saling meminta satu sama lain, serta peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Beliau juga menyampaikan firman Allah yang lain yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk negeri akhirat. Seusai beliau berpidato, ada seseorang yang bersedekah dengan sebagian dinarnya, dirham, pakaian, satu gantang gandul, dan dengan satu gantang kormanya. Sehingga Jarir mengatakan,
Bahkan tidak ada yang ingin ketinggalan sekalipun hanya bersedekah dengan separuh biji korma. Kemudian datanglah seorang sahabat Ansor yang membawa pundi-pundi besar. Hampir saja ia tidak kuat untuk mengangkatnya. Yang diikuti oleh para sahabat yang lain. Akhirnya aku melihat wajah Rasulullah SAW tampak sangat gembira. Sehingga berkilauan seperti emas. Beliau kemudian bersabda, barang siapa yang pertama memberi contoh perilaku yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan pahala kebaikannya dan mendapatkan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya itu tanpa dikurangi sedikit pun. Dan siapa saja yang pertama memberi contoh perbuatan yang jelek dalam Islam, maka ia mendapatkan dosa kejahatan itu dan mendapatkan dosa orang-orang yang meniru perbuatannya tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Karena itu, mari kita bersemangat menjadi terdepan dalam amal-amal kebaikan. Menjadi contoh teladan bagi mahasiswa-mahasiswi lain, mahasiswa-mahasiswi baru, ketika kita melaksanakan kebaikan ditiru oleh adik-adik kelasnya, ternyata subhanallah, raja yang sebenarnya menyatakan kamu mendapat pahala dari apa yang kamu kerjakan dan pahala sejumlah orang yang mengikuti kebaikan yang kamu lakukan. Subhanallah. Ini hadis luar biasa. Yang terakhir, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap jiwa yang terbunuh dengan penganiayaan, maka putra Adam yang pertama Qabil mendapat bagian dari dosa penumpahan darah karena dialah orang pertama yang melakukan pembunuhan. Sebaliknya, dalam hal amal jelek, ketika kita membunuh seseorang, maka kita akan mendapatkan dosa dari orang yang kita bunuh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bagaimana Israel dengan Palestina? Na'udzubillah min dzalik. Pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pagi hari ini sampai bagian ke-19, yaitu memberi contoh kebaikan dan kejahatan. Semoga Allah karuniakan kepada kita untuk mengakui bahwa Allah itu Rabbinas, Malikinas, Ilahinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair kepada Prof. Dr. Hashim yang sudah menyampaikan materi yang sangat sangat mendalam dalam hati kita. Semoga teman-teman semua dapat meresapi dan dapat mengamalkannya. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman semua yang ingin bertanya tentang materi yang sudah disampaikan, tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, tentang larangan melaksanakan bid'ah ataupun tentang ajakan tentang kebaikan tadi. Yang ada di masjid silakan angkat tangan, dan yang ada di Zoom silakan bisa raise hand. Silakan. Baik, boleh Saudara Fakih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Ustaz. Terkadang suatu sunnah Nabi, hadis Nabi, ada yang pemaknaannya itu terlalu umum, sehingga kita sebagai umatnya perlu menafsirkannya untuk secara spesifiknya itu seperti apa yang harus kita lakukan. Nah,
apakah setiap penafsiran dari para ulama gitu yang menafsirkannya itu dapat dibenarkan? Kemudian bagaimana cara kita sebagai umat Muslim yang eh, keislaman kita masih rendah menyikapi terkait perselisihan ulama terhadap perbedaan pendapat itu? Bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab dulu ya. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ternyata Islam itu bukan agama yang sembarangan. Islam itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW dan diamalkan oleh Rasulullah bersama para sahabat. Jadi teladan utama adalah Rasulullah dan para sahabat. Setelah itu diikuti oleh tabi'in, orang yang berjumpa dengan para sahabat. Makanya kalau kita tadi membaca hadis-hadis itu, tapi pasti akan ujungnya dari misalnya apa? Abdullah, dari Aisyah, dari Ali radhiyallahu an. Semuanya adalah orang-orang yang bersama Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada yang misalnya dari Hasim, nggak bisa. Dari semuanya berujung dengan orang-orang yang bersama Rasulullah Muhammad SAW. Jadi hadis itu disebut sahih ketika bermuaranya pada orang-orang yang memang berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nah selanjutnya tabi'in, diikuti oleh tabi'in, oleh salafus soleh. Dan mereka semuanya bukan sekedar berbicara, tapi mereka menulis kitab. Makanya lahirlah di tengah-tengah kita ada kitab Riyadhus Shalihin, ada kitab Sahih Muslim, semua luar biasa. Dan di dalam hal fikih, nah yang selanjutnya fikih, ada Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu masalah-masalah fikih. Tetapi hadis-hadisnya sudah terkodifikasi luar biasa. Dan semuanya bermuara kepada orang-orang yang bersama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengalami sekarang di zaman ini bersengketa, berbeda pendapat dalam hal hadis, kembalikan pada hulunya dan tundukkan hati kita untuk ati Allah wa ati Rasul. Insya Allah kita bisa bersama-sama lagi. Tapi kalau ada niat-niat lain, nah, ingin menghalalkan segala cara demi jabatan dan demi harta atau demi ikutan setan, maka kita nggak bisa bersama lagi. Gitu. Jadi insya Allah Mas, atas pertanyaannya luar biasa. Kalau kita bersihkan hati kita, tidak ada perbedaan pendapat itu semua. Akan bersama, akan bermuara. Karena apa? Islam itu saya katakan tadi bukan agama sembarangan. Sistemnya pun dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah, para sahabat itulah teladan tempat kita kembali tentang menafsirkan sabda Rasulullah, tentang menafsirkan Al-Quran dan sebagainya. Sama tentang idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Semua sahabat menafsirkan ayat itu bahwa kalau kita mendapat kemenangan maka banyak bertasbih dan istighfar. Tapi Abdullah bin Mas'ud tidak demikian. Itu pertanda Rasulullah sebentar lagi akan wafat. Maka bagi kita semuanya yang sudah tua dan tanda-tanda kematian sudah ada, banyak-banyaklah bertasbih dan istighfar. Subhanallah. Indah sekali Mas. Jadi kalau kita bahas ayat-ayat Allah dan hadis-hadis dan tafsir, subhanallah. Selama menyatakan seperti itu. Oh, jadi ada seorang pemuda yang dibawa oleh Umar bin Khattab ke tengah-tengah pahlawan-pahlawan perang Badar, ya kan? Masih sangat muda, tapi memandang ayat itu dan itu dibenarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi ketika kita apalagi yang sudah lanjut usia, segeralah banyak bertasbih, banyak sholat. Tasbih, zikir yang paling baik itu sholat.
Karena sholat itu ada tasbihnya, ada istighfarnya. Robi firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warsukni, wahdini, wa'afini, wa'fuani. Jadi jangan sampai menerjemahkan, oh yang penting eling. Nggak bisa. Kok eling? Anda membaca Robi firli, warhamni, tapi tidak sholat. Nggak bisa disengketakan lagi itu. Harus sholat. Raja yang sebenarnya menunggu, memerintahkan bahkan, akimis sholat. Lidzikri, untuk mengingat aku. Jadi zikir yang diperintahkan Allah, yang kita harus sami'na wa ta'na, adalah ketika berkumandang azan, yuk segera ruku dan sujud membaca zikir kepada Allah SWT. Begitu Mas, jawabannya. Terima kasih. Jadi insya Allah kita nggak akan sengketa. Yang sengketa biasanya karena ada penyakit hati. Terima kasih. Oke, baik, jazakallah khairan Ustaz. Ya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari yang ada yang sudah raise hand Ustaz. Iya silakan. Baik, pada Pak Santoso, dipersilakan. Terima kasih Pak Ustadz. Saya alumni IPB S1 dan S3. Pertanyaan saya, tidak dipungkiri dirasakan ada atau tidak ada semacam serangan Pak, secara magis dari orang yang tidak suka terhadap seseorang Muslim. Bagaimana upaya penjagaan gitu ya? Karena ada juga tarik-tarikan, oh harusnya menjaga gitu dengan tanda kutip pergi ke orang pintar atau gimana. Hal ini yang menurut syariah Islam itu bisa diterima gitu, Ustadz. Bagaimana upaya seorang Muslim untuk menjaga hal serangan-serangan tersebut? Terima kasih, Ustadz. Baik, Ya. kepada Pak Santoso masih ada di ruang Zoom. Masih ada, Mas, masih ada. Boleh diulang Pak, tadi sempat terputus. Jadi saya di chatting juga saya udah sampaikan. Jadi saat ini dirasakan atau tidak ada dugaan gitu serangan dari orang yang tidak suka dalam bentuk magis gitu kepada kita. Itu bagaimana solusinya kita dalam menjaga gitu, menjaga hal-hal tersebut dengan tanda kutip tidak melenceng dari syariah Islam yang ada. Terima kasih, Ustaz. Apa yang terakhir tadi? Masjid. Mas nangkep nggak? 45 Pak. Tapi nggak ada penjelasan, tapi disuruh datang sih setengah jam Ada yang sebelum. ketangkep nggak? Tanya ya. Yang terakhir ini Ustaz. Bang nggak kedengaran juga. Kok ada papan tulis? Tapi kan nggak ada yang perlu ditulis-tulis ya Pak. Iya, gimana?
apa di info-info grup itu nggak ada penanggung jawab lokasi, nggak maksudnya namanya nggak disebut. Jadi nggak tahu nih siapa. Nama dari setan padahal dukun. Suka membalik-balikan fakta. Ya. Sama. Wanita tunasusila disebut apa? Coba apa? Siapa yang tahu? Seks komersial. Ya kan? Pedagang seks komersial. Dukun disebut orang pintar. Bahkan lebih pintar lagi. Paranormal. Jadi di atasnya normal padahal. Namanya kebak dibalik. Namanya sangat buruk. Gendeng. Pamungkas na gendeng. Gendeng pamungkas. Padahal dukun. Nah, ini. Jadi ini mesti waspada umat Islam. Jangan sampai masa kita datang ke seorang yang bernama Gendeng Pamungkas. Dari namanya saja, kita datang ke orang gendeng saja nggak boleh. Ini panggil gendeng-gendeng. Nah. Kalau kita sakit datang ke dukun, maka itu Allah dan Rasulnya sangat murka. Dan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi membenarkannya. Dan itu ada dalam hadis kuliah pendidikan agama Islam. Jadi kita tidak boleh pergi ke dukun. Makanya apa itu ketika kita sakit, ya, pergi ke dokter, bisa dioperasi dan sebagainya. Ada orang menawarkan pengobatan alternatif. Kita amati alternatif ini apa? Apakah pengobatan tradisional? Apakah dukun? Kita harus bisa membedakan ini. Kalau pengobatan tradisional mah boleh-boleh saja. Tapi kalau yang membawa obat tradisional ternyata dukun juga, waspada. Gitu. Karena ibadur rahman itu la yada'u ma'allahi ilahan akhar. Tidak boleh menyembah Tuhan bersama Allah Tuhan lain. Wala yaquluna nafsallati haramallahu illa bil haqq wala yaznu. Tidak boleh membunuh jiwa yang diharapkan Allah membunuhnya dan juga tidak berzina. Jadi di situ ayatnya bukan percaya kepada dukun saja, tapi ya sholat, ya ke dukun. Allah ilahan akhor. Tidak boleh menyembah Tuhan atau percaya kepada sesuatu yang bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi jelas ya. Jadi pengobatan alternatif itu tidak dibolehkan kalau perginya ternyata kepada tukang ramal, dukun, dan sebagainya. Tapi kalau pengobatan alternatif itu adalah tadinya pakai obat dari dokter, sekarang pakai obat tradisional, itu boleh-boleh saja. Tapi waspadai, jangan sampai di belakangnya ada dukunnya juga. Nah ini. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.